Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Widya Pradana dengan NIM 4112311088, mahasiswa semester 6, kampus Universitas Dian Nusantara, Sabtu pagi, Cibubur. Di sini saya akan memberikan jawaban dari 3 soal UTS mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hari Haji. Sebelumnya saya akan mulai dari soal nomor 1. Di sini deskripsinya adalah perusahaan healthcare sedang membangun sistem rekam medis digital. Pada minggu ketiga, stakeholder meminta penambahan modul, yaitu modul telemedicine. Nah, di sini tugasnya adalah untuk menganalisis yang pertama, dampak terhadap skor proyek, yang kedua, strategi change management, yang ketiga, dokumen proyek apa yang harus diperbarui. Pada kasus ini, penambahan modul telemedicine di minggu ketiga termasuk perubahan skup yang cukup besar, karena sistem awalnya hanya fokus pada rekam medis digital. Setelah ada fitur telemedicine, sistem jadi harus menangani konsultasi online, jadwal dokter, integrasi data pasien, dan keamanan data medis. Jadi, dampaknya bukan cuma ke tampilan aplikasi, tapi juga ke back-end-nya, ke database-nya, testing-nya, dan tentu saja workload tim-nya. Lalu kemudian, kalau perubahan ini langsung diterapkan tanpa penyesuaian planning, proyek bisa mengalami scope creep, yaitu situasi di mana ruang lingkup proyek yang terus bertambah, tapi waktu dan resource-nya tetap sama. Dampaknya biasanya proyeknya jadi terlambat dan kualitas proyek atau sistemnya itu menurun. Karena itu perlu change management yang jelas. Project manager harus melakukan diskusi dengan stakeholder tentunya untuk menentukan fitur telemedicine mana yang benar-benar menjadi prioritas. Setelah itu dilakukan impact analysis terhadap timeline-nya, biaya, resource, dan risiko proyek sebelum perubahannya disetujui. Dan di sini menurut saya pendekatan yang paling realistis adalah mengembangkan fitur intinya terlebih dahulu. Misalnya booking, konsultasi dasar, lalu fitur tambahan bisa dilanjutkan di fase berikutnya nanti. Cara ini lebih aman menurut saya supaya proyeknya tetap stabil dan timnya tidak overload. Lalu kemudian dokumen proyek yang perlu diperbarui antara lain scope proyek, SRS, WBS, timeline proyek, lalu kemudian estimasi biaya, risk register, dan change request dokumen, karena semuanya terdampak oleh perubahan requirement baru. Jadi menurut saya inti dari kasus ini adalah bagaimana perubahan requirement tetap bisa dikontrol tanpa mengganggu tujuan utama proyek. Baik, itu mungkin hasil analisis atau tanggapan saya untuk soal nomor 1. Terima kasih. Baik, saya akan lanjut ke soal nomor 2 dikarenakan soalnya cukup panjang di sini. Jadi saya akan langsung menjawab dari masing-masing pertanyaannya. Baik, di kasus ini masalah utamanya muncul ketika proyek sudah berjalan sampai bulan keempat, tapi budgetnya tiba-tiba dipotong 25%. Padahal beberapa modul penting seperti rekam medis dan billing masih belum selesai. Lalu tahap integrasi dan testing juga belum dimulai. Jadi kalau tidak ada penyesuaian, kemungkinan proyeknya akan terlambat atau kualitasnya menurun. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pertanyaannya analisis resikonya. Nah, analisis resikonya itu untuk resiko yang pertama, yang paling terlihat tentunya keterlambatan proyek. Karena saat budget dikurangi, biasanya resources ikut terdampak, bisa dari pengurangan overtime, pengurangan tenaga, atau workload tim jadi lebih berat. Dampaknya ke jadwal proyek jelas karena progress development ini akan melambat dan testingnya ikut mundur. Lalu dari sisi kualitas software, risiko kedua adalah kualitasnya tentunya menurun. Ini cukup berbahaya karena sistem yang dibuat adalah sistem rumah sakit. Kalau developmentnya dipaksakan cepat tanpa testing yang cukup, bug pada rekam medis atau billing bisa berdampak langsung ke operasional rumah sakit dan data pasien.
Lalu kemudian resiko ketiga ada di performa tim. Saat target tetap tinggi tapi resource-nya berkurang, developer biasanya jadi overload. Dalam kondisi seperti itu, produktivitas tentunya justru sering turun karena tim mulai kelelahan dan koordinasi makin sulit. Kalau kondisi ini terus berjalan, kepuasan stakeholder juga ikut turun karena proyek mulai terlihat tidak stabil, baik dari progres maupun kualitas hasil akhirnya. Lalu kemudian soal nomor 2, analisis prioritas resource. Untuk yang A, resource yang diprioritaskan. Karena di sini budgetnya terbatas, resource yang paling penting dipertahankan menurut saya adalah backend developer, database engineer, dan QA. Backend dan database itu inti sistem dari proyek rumah sakit ini. Karena semua data pasien dan proses bisnis ada di sana. QA juga cukup penting karena sistem healthcare tidak bisa terlalu banyak bug. Selain itu, project manager dan sistem analis tetap perlu dipertahankan karena proyeknya sedang ada di fase kritis dan butuh kontrol serta komunikasi yang jelas dengan si stakeholdernya. Lalu untuk yang B, resource yang bisa disesuaikan. Sedangkan resource yang masih bisa disesuaikan mungkin UI UX atau sebagian front end. Bukan berarti tidak penting, tapi dibanding stabilitas sistem inti, tampilan masih bisa disederhanakan dulu selama fungsi utama tetap berjalan. Misalnya revisi UI minor atau fitur visual tambahan bisa ditunda ke fase berikutnya supaya budget lebih fokus ke development inti dan testing. Lalu yang C, alasan manajerial dan teknis. Secara manajerial, keputusan ini dibuat supaya resource dan budget tetap fokus terhadap fitur yang paling berdampak ke operasional. Sedangkan secara teknis, back-end, database, dan testing punya pengaruh paling besar terhadap kestabilan sistem dibanding aspek visual. Karena kalau tampilannya sedikit disederhanakan, masih bisa ditoleransi user atau para penggunanya. Tapi jika rekam medis atau pembayaran error, dampaknya menurut saya jauh lebih besar. Lalu kemudian lanjut ke soal nomor 3. Strategi menjaga kualitas proyek prioritas, fitur, atau modul sistem. Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah reprioritas fitur. Fokus utama harus ke modul yang benar-benar dipakai operasional rumah sakit, seperti registrasi pasien, rekam medis, dan tentunya billing. Sedangkan modul laporan manajemen bisa dijadikan fase berikutnya jika kondisi budget belum memungkinkan. Untuk pengelolaan sumber daya manusia, workload tim harus diatur ulang supaya tidak overload. Dalam proyek software, developer yang terlalu banyak multitasking biasanya justru membuat progres makin lambat dan bug-nya bertambah. Lalu kemudian untuk poin pengendalian waktu proyek, dari sisi waktu, timeline proyek perlu direvisi supaya lebih realistis dengan kondisi resource terbaru. Menurut saya, monitoring setiap minggu atau mingguan dan sprint pendek lebih efektif supaya keterlambatan bisa cepat terdeteksi sebelum makin menumpuk atau makin besar. Lalu kemudian untuk poin proses testing dan quality assurance atau QA tidak boleh dikorbankan. Walaupun budget turun, pengujian harus tetap diprioritaskan terutama di modul rekam medis dan pembayaran atau billing karena menyangkut data penting dan transaksi rumah sakit. Untuk poin komunikasi dengan stakeholder juga tentunya penting. Kondisi proyek harus dijelaskan secara transparan supaya stakeholder paham kenapa ada penyesuaian fitur dan timeline. Jadi, ekspektasi mereka terhadap tetap realistis dan tidak terjadi miskom di akhir proyek. Lalu kemudian yang terakhir, pertanyaan nomor 4, pengambilan keputusan. Kalau misalnya harus memilih, saya lebih memilih opsi B, yaitu mengurangi beberapa fitur non-prioritas tapi proyek tetap selesai tepat waktu. Alasannya kenapa? Karena dalam software project management, menjaga kualitas sistem inti lebih penting dibanding memaksakan semua fitur selesai, tapi hasil akhirnya kurang atau tidak stabil. Apalagi ini sistem rumah sakit yang cukup sensitif terhadap bug dan downtime.
menurut saya fitur tambahan masih bisa dikembangkan di fase-fase berikutnya. Jika sistem utama gagal stabil saat deployment, dampaknya bisa jauh lebih besar ke operasional dan kepercayaan stakeholder. Mungkin seperti itu jawaban saya untuk 4 pertanyaan di soal nomor 2 ini. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan lanjut ke soal nomor 3. Ini soalnya juga seperti nomor 2 ya, cukup panjang. Jadi saya akan langsung straight to the answer. Langsung ke jawabannya. Ya, untuk nomor 3 ini sebenarnya masalah utamanya bukan cuma keterlambatan task, tapi lebih ke workflow tim yang mulai tidak terkontrol. Ada developer yang terlalu banyak pegang task, QA belum bisa testing karena modul belum selesai, lalu project manager juga kesulitan memantau progres tiap anggota tim. Jadi efeknya saling nyambung satu sama lain. Untuk yang A, identifikasi masalah. Masalah pertama, keterlambatan task development. Masalah pertama tentu keterlambatan tugas atau task dalam project software. Tentunya kalau beberapa modul telat selesai, biasanya efek dominonya besar. QA-nya jadi tidak bisa testing, integrasi tertunda, lalu bug-nya baru ketahuan di akhir-akhir pelaksanaan proyeknya. Itu cukup bahaya karena fixing bug, di akhir biasanya lebih rumit dibanding saat modul baru selesai dibuat. Masalah kedua, workload tidak merata. Masalah kedua ini yaitu seperti dua developer mengerjakan terlalu banyak tugas atau tes sementara anggota lain mungkin workloadnya tidak seberat itu. Di real project, kondisi seperti ini sering membuat bottleneck. Developer yang overload biasanya mulai kehilangan fokus, progresnya melambat, dan potensi bug-nya tentunya makin meningkat. Kemudian untuk masalah ketiga, monitoring proyek kurang efektif. Karena proyek manager kesulitan melihat progres real-time tiap anggota tim, akhirnya keterlambatan baru terasa ketika tugas atau task sudah menumpuk. Stakeholder juga jadi sulit mendapatkan laporan progres yang jelas, dan ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian masalah yang diprioritaskan. Menurut saya pribadi, masalah yang paling perlu diprioritaskan adalah monitoring dan distribusi tugas terlebih dahulu. Karena jika workload tim sudah rapih dan workloadnya seimbang, biasanya masalah lain ikut lebih mudah dikendalikan. Lalu kemudian kita move ke bagian B, penyelesaian menggunakan Trello. Yang pertama, structure board. Untuk solusi penggunaan Trello cukup masuk akal karena tools ini sederhana tapi efektif untuk monitoring proyek software. Berikut adalah Trello-nya. Saya membuat sesuai requirement-nya, sesuai di soal. Ada backlog, ada to do, in progress, testing, dan done ya. Supaya workflow development-nya lebih jelas. Backlog dipakai untuk semua task yang belum masuk pengerjaan. Kalau task atau tugas sudah siap dikerjakan, kemudian pindah ke to do. Saat developer mulai coding, masuk ke in progress. Nah, setelah selesai development, kemudian masuk ke testing supaya QA bisa mulai cek modul tanpa harus menunggu semua fitur selesai. Kalau sudah aman, kemudian pindah ke done. Workflow seperti ini tentunya membantu project manager melihat bottleneck dengan cepat. Misalnya kalau terlalu banyak card tertahan di in progress, berarti workload development kemungkinan tidak seimbang atau ada hambatan teknis. Lalu kemudian untuk pembagian task, di sini ada saya membagi task berdasarkan spesialisasi tim yang ada.
supaya workload lebih merata. Contohnya, backend developer fokus ke API dan database, seperti ini. Lalu front-end developer fokus ke interface dan dashboard. Lalu kemudian QA engineer fokus ke testing modul checkout dan pembayaran. Tes yang dibuat antara lain login authentication, dashboard marketplace, CRUD product UMKM, integrasi API, sampai testing modul pembayaran. Setiap tes juga diberikan deadline, label prioritas, checklist, dan assignment. Seperti ini. Ada judulnya, ada labelnya, ada checklist, dan kemudian ada beberapa yang mempunyai due date di sini. Supaya progresnya lebih mudah dipantau. Tes besar juga saya pecah menjadi checklist supaya tidak terlalu menumpuk pada satu developer, jadi progres tiap tes bisa terlihat lebih detail. Lalu kemudian yang ketiga, monitoring progress. Untuk monitoring progress, saya menggunakan fitur label, due date, checklist, dan assignment tadi. Label digunakan untuk membedakan prioritas tes seperti back-end, front-end, atau high priority. Due date membantu project manager melihat tes yang mendekati deadline atau terlambat. Seperti ini. Checklist membantu melihat progres detail dalam satu task. Jadi, walaupun card belum selesai total, progres pengerjaannya masih bisa dipantau. Dan yang terakhir, assignment member membantu melihat distribusi workload tiap anggota tim. Contohnya pada testing modul pembayaran di QA. Nah, seperti ini. QA bisa langsung memberikan komentar jika menemukan bug, jadi bug tracking tidak tercecer di chat atau komunikasi luar board. Dengan workflow seperti ini, project manager juga lebih mudah membuat laporan mingguan karena seluruh progres proyek sudah terdokumentasi secara real time di Trello. Ini berikut contoh komentar di Trello, di card Trello yang bisa dilakukan oleh para anggota proyek. Lalu kemudian untuk bagian C, evaluasi dan pengambilan keputusan jika tes melewati deadline. Jika ada 2 tes yang melewati deadline dan masih ada di in progress, langkah pertama yang saya akan lakukan bukan langsung menyalahkan developer, tapi mencari penyebabnya terlebih dahulu. Biasanya di real project, masalahnya bisa karena dependensi antar modul, estimasi task kurang realistis, atau workload-nya terlalu besar. Kalau memang task terlalu besar, solusi yang bisa dilakukan adalah membagi task menjadi bagian lebih kecil atau redistribusi workload ke anggota tim lain. Ini in progress. Dan jika QA menemukan bug pada modul pembayaran misalnya, maka workflow Trello perlu diperbarui dengan memindahkan task kembali dari testing ke in progress untuk diperbaiki developer. Dan contohnya seperti ini, misal di testing tadi QA menemukan bug atau ada error di proyeknya, kita bisa tarik kembali ke bagian in progress seperti ini. Dan nantinya di situ akan kembali dicek dan diperbaiki sama developer. Nah, setelah bug selesai diperbaiki, task dikembalikan lagi ke testing untuk validasi ulang oleh QA sebelum akhirnya masuk done. Seperti ini. Jika sudah diperbaiki oleh developer, kita tarik lagi ke bagian testing. Sebelum akhirnya masuk done jika melewati tahap validasi ulang oleh QA. Menurut saya penggunaan Trello ini cukup efektif untuk studi kasus ini karena masalah utamanya memang ada di monitoring dan koordinasi tim. Dengan board yang terstruktur, project manager bisa lebih cepat melihat bottleneck dan juga mengetahui workload anggota timnya. Dan tentunya bisa mendeteksi keterlambatan sebelum berdampak lebih besar ke timeline proyek. Baik, mungkin itu jawaban dari ketiga soal UTS dari
mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak yang diampu oleh Dr. Insinyur Wahyu Hari Haji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada kesalahan, kekeliruan, bisa tolong diberikan masukan dan arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.